Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membahas tentang pembentukan tawaran pemasaran. Ini mata kuliah dari manajemen pemasaran. Pokok bahasannya membentuk tawaran pasar. Oke, apa sih yang membentuk tawaran pasar? Ini sebuah konsep. Kita akan membahas pertama ciri-ciri produk, bagaimana produk itu diklarifikasi, bagaimana yang kedua, bagaimana perusahaan mendiferensiasi produk, yang ketiga, bagaimana cara perusahaan membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk. Oke, ini dia karakteristik dan klasifikasi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan produk yang ditawarkan ke pasar, atau keinginan atau kebutuhan produk yang ditawarkan ke pasar. Jadi segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar. Ya, jenis-jenis produk di sini ada barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Ini yang jenis-jenis produk ya, yang bisa kita perhatikan dan bisa kita lihat di luar. Ada barang fisik, bisa jasa, ya, bentuk barang produk dan jasa. Pengalaman bisa kita jual, acara-acara, orang biasanya ini outsourcing kalau orang ini ya, kita bukan jual orang seperti itu ya, ini orang kita bisa. Tempat atau properti, organisasi, bisa kita organisasi kita atau CV atau apa, atau yayasan atau gimana, ini bisa kita jual. Atau dan gagasan ini biasanya orang tenaga tunggal ahli. Komponen-komponen tawaran pasar. Nah, ini kita lihat daya tarik tawaran pasar seperti pokok bahasan kita. Apa sih yang menjadi daya tarik tawaran pasar? Di sini ada 3. Pertama sekali itu harga berbasis nilai. Yang kedua, di sini ada keistimewaan mutu produk. Yang ketiga, bauran mutu dan jasa. Yang pertama, ini harga. Pasti pada saat kita melihat atau kita ditawarkan produk sama teman, sama sahabat, atau sama orang lain, dan kita tertarik dengan produk itu, pasti yang pertama kita akan ditanya berapa harganya. Nah, ini kalau sesuai ini ya, biasanya yang terjadi seperti itu. Mungkin kondisi perekonomiannya masing-masing ya. Pertama yang ditanya ini menurut penelitian survei, ini harga dulu. Pasti harganya berapa, ya. Harga berbasis nilai. Baru dia nanya keistimewaan mutu produk. Pertama, harganya berapa sih? Kenapa kalian pasti bertanya produk yang akan ditawarkan pada sahabatnya, pada temannya itu tertarik, tapi nanya dulu harganya berapa, sesuai nggak dengan budgetnya kan, gitu kan? Sesuai dengan budget yang ada. Setelah ini cukup, harga ini sesuai, ya, baru kalian nanya konsumen biasanya, ya, bukan kalian ya, konsumen lah ya. Kita lihat, konsumen pasti nanya keistimewaan mutu produk, ya, nanya ini keistimewaan mutu produknya seperti apa sih produk itu, kan gitu. Baru yang ketiga itu bauran mutu dan jasa. Mutunya gimana, jasa pengiriman, pelayanan, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi daya tarik tawaran pasar. Harga terjangkau, mutunya bagus, itu kan. Kalau pembeli ini biasanya seperti itu, pengen harga murah, kualitas bagus, dan dilayani sampai tempat. Itu biasa lumrah ya. Jadi ini tiga poin-poin ini yang menjadi daya tarik tawaran pasar. Saya rasa mengerti ya. Kita lanjut. Nah, ini ada tingkatan produk. Di sini ada tingkatan produk ya, menjadi 5 di sini. Tingkatan produk, kita pengen tahu produk itu apa sih. Nah, tadi kita sudah bahas di sini. Aduh, maaf, sorry. Nah, ini tingkatan produk ya. Di sini saya buat keterangan. Contohnya cuman apa ya, hotel ya. Mungkin kalian bisa buat contoh yang lain. Nah, ini misalkan saya kasih contoh hotel. Tingkatan pertama
Ya, tingkatan produk pertama itu inti manfaat. Inti manfaat itu apa sih? Kalau misal produknya hotel, dia untuk istirahat atau tempat tidur. Yang kedua itu produk dasar, tempat tidur, meja, handuk, lemari, nah, seperti itu. Ini produk dasar. Produk dasar yang ada di hotel. Yang ketiga itu produk yang diharapkan. Ya, ini produk yang diharapkan. Ini mengharapkan yang paling nyaman dan murah. Contohnya tempatnya bersih, pelayanan nyaman. Ini masih kita di hotel ya. Bisa nanti kalian buat produk yang lain. Maaf, ini kegeser terus. Produk yang keempat itu produk yang ditingkatkan. Itu melampaui harapan pelanggan. Misalnya ada internetnya, ada televisinya, kecepatan tinggi, dan lain sebagainya. Yang kelima itu tingkatan calon produk. Ini peningkatan perubahan kemungkinan yang akan dialami produk tawaran tersebut pada masa yang akan datang. Yang kelima ini calon produk atau diferensiasi di arahnya, atau dia akan memodif untuk menarik pelanggan lagi. Dia akan menciptakan produk baru atau penyempurnaan produk baru. Itu namanya calon produk. Nah, di situ ada tingkat, ya ada 5 tingkatannya. Ada manfaat, produk dasar, produk yang diharapkan, produk yang ditingkatkan, dan calon produk. Bisa nanti kasih contoh yang lainnya. Saya rasa ini paham untuk tingkatan produk. Ciri-ciri produk, ya kita buat ciri-ciri produk di sini. Ada daya tahan, ada wujud, dan penggunaan. Nah ini dia. Kita bahas satu persatu. Ada daya tahan nih. Barang tidak tahan lama, atau yang kedua itu barang tahan lama. Daya tahan ini, barang tidak tahan lama. Ini biasanya iklan-iklan besar yang bisa tahu lah yang lainnya nih ya. Ini hanya contoh aja. Ya. Barang tahan lama biasanya ada garansi. Nah ini ciri produk yang pertama, daya tahannya. Yang kedua ini wujudnya. Produk ini ada dua, ada wujud, ada tidak berwujud. Yang wujud ini barang fisik, yang tidak berwujud itu berbentuk jasa, biasanya mudah habis, ya jasa, wujud dan tidak berwujud. Jasa ya, bukan tidak berwujud ini bukan barang-barang goib. Jadi di sini jasa. Biasanya jasa ini agak sulit kalau kita kasih garansi, itu biasanya nggak lama. Waktunya paling lama ya sebulan gitu ya. Ini mudah habis. Yang ketiga, penggunaan konsumen atau industri dari penggunaannya. Penggunaan ya, dari penggunaan ini barang konsumen atau barang industri. Nah, kalau barang konsumen, nah ini barang yang dipakai nih. Dia ini contohnya aja, yang pertama barang sehari-hari, barang toko, barang khusus, barang yang tidak dicari seperti asuransi jiwa. Ini barang konsumen. Kalau barang industri ini barang-barang suku cadang, modal, penggunaan peralatan dan lain sebagainya di bahan baku. Nah ini barang industri. Jadi ada penggunaan, ada daya tahan, ada wujud, dan penggunaan. Itu ciri-ciri produk ya. Daya tahan, tahan lama dan tidak tahan lama. Wujudnya barang ada berwujud fisik dan ada jasa. Penggunaannya ada barang konsumen dan ada barang industri. Cukup ya untuk ciri-ciri produk. Kita lanjut ke diferensiasi produk. Oke ya, diferensiasi produk ini perubahan bentuk ya. Di sini ada 8. Yang pertama bentuk, fitur, mutu kerja, mutu kesesuaian, daya tahan, kehandalan, mudah diperbaiki, dan ada gayanya. Saya buat di sini contohnya ini mobil. Mungkin bisa kasih yang lain lagi kalian ya. Saya rasa ini yang mudah lah untuk dipahami diferensiasi produk ini. Yang pertama bentuk, model, ukuran, struktur fisik. Ya, kalau misalkan dia nggak didiferensiasi dari bentuk, ini pasti ketinggalan. Fitur, misalnya mobil tambah kelengkapan unik dan baru dan sebagainya. Maka setiap tahun pasti perubahan dari elektronik ini terus berkembang untuk mendiferensiasi atau perubahan. Penyempurnaan produk. Mutu kerja ada rendah, rata-rata, tinggi, dan unggul. Mutu kesesuaian biasanya itu ada standar produk, misalnya kendaraan bermotor atau ini mobil ya. Di sini mobil atau motor itu udah standar kesesuaiannya sudah ada, jangan ditambah lagi. Misalnya bannya udah standarnya ukurannya segitu, tapi dikecilin lagi, angguling itu kalau misalnya motor. Jadi kita harus bisa mengetahui ini standar produknya seperti apa. Daya tahan itu ukuran usia, kehandalan tidak mudah rusak, mudah diperbaiki.
ya, biasanya ada suku cadang dan lain sebagainya. Gaya, gambaran penampilannya mewah, ya, biasanya bergaya, ya, bentuknya itu bergaya, hampir hampir mirip sama yang nomor satu. Ini namanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu ada bentuk, ada fitur, ada mutu kerja, mutu kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbagi, dan bergaya. Ini untuk diferensiasi produk. Mungkin kalian bisa buat lagi contoh atau sampel yang ada di sekitar tentang pemahaman diferensiasi produk. Saya harap ini paham dan mudah untuk dipahami. Lanjut ya. Ada rancangan atau kekuatan paduan. Adalah totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu menurut yang disyaratkan pelanggan. Ini rancangan. Produk yang dirancang baik itu menurut pelanggan adalah produk yang menyenangkan untuk dilihat, mudah dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki, serta dibuang. Kita lihat ini biasanya dari produk Aqua yang contohnya ya, air minum itu yang mudah bahan bakunya mudah dibuang, diremek, langsung dibuang, bisa dimanfaatkan lagi. Ini kekuatan paduan produk. Bauran produk dan sistem produk. Apa itu sistem produk? Ini sekelompok barang yang berbeda tetapi saling berhubungan dengan fungsi dengan cara yang saling melengkapi. Ini saya kasih contohnya handphone. Ini contohnya handphone ya. Jadi satu produk di situ ada macam-macam lah, ada mungkin kita bisa ada MP3-nya, ada yang ada macam-macam lah udah. Itu satu produk tapi banyak barang-barang berbeda tapi saling berhubungan dari satu produk tersebut. Bauran produk ini kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Ini kumpulan keseluruhan produk. Biasanya dalam satu perusahaan kalau misalnya atau supermarket atau Indomaret nih, produk banyak, produk lain tapi kumpul dalam satu tempat, kumpul keseluruhan produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Ini bauran produk. Atau suatu perusahaan tapi dia menciptakan produk yang lainnya. Ya biasanya ada kayak Wings Food, dia produk ABC, ya itu kan dia buat produk ada sabun, ada rinso, ada supermi, ada lain sebagainya. Itu mungkin begitu. Jadi itu namanya bauran produk. Cukup sekian materi dari saya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Saya harap mudah dipahami lah ya. Saya akhiri aja mata kuliah manajemen pemasaran untuk sore ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.